Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Mahendra Studio. Kali ini saya ditemani motor kesayangan saya. Ya siapa lagi kalau bukan Satrimin. Ya yang sering nonton channel YouTube saya ya pastinya tidak asing lagi dengan si Satrimin tentunya. Sebenarnya sih ini bukan test ride ya, cuman kemarin saya sudah mau test ride, cuman ada halangan, kena musibah, kecelakaan, jadi ya ditunda dulu dan sekarang baru bisa test ride ini. Kebetulan kemarin juga si Satrimin habis ganti beberapa bagian di bagian depan ini ya, dari ganti sok depan sampai batoknya juga, terus ngepres velg juga. Intinya banyak lah yang dirubah karena kecelakaan kemarin, dan ini belum sepenuhnya selesai ya. Aduh mati guys, agak lucu ini guys, ngapain lagi mati. Lagi. Oke. Sebenarnya ini motor si Satrimin ini belum sepenuhnya selesai karena ya terhalang dana, jadi ya dicicil lah. Diambil yang penting-penting dulu lah ya. Ini bisa kalian lihat gak ada spion, speedo juga belum ada. Ini ganti fungsi jadi bagasi ya guys. Mungkin ada yang samaan sama saya. Speedo jadi bagasi. Juga plat nomor gak ada ini Pak. Pokoknya ini gak safety ya guys. Jangan ditiru. Ini sangat tidak direkomendasikan untuk ditiru teman-teman. Aduh. Wah jalannya hancur. Oh ya, balik lagi tentang spek motor si Satrimin. Ini udah 200 cc. Bagian apa aja yang sudah saya rubah di bagian mesin? Yang pertama, saya merubah langkah dari motor ini. Langkah standarnya itu Satria 48,8. Ini udah saya naikin menjadi langkah 58,8. Dan juga saya merubah di bagian piston. Sorry guys, kayaknya saya lagi masuk angin ini. Nah di bagian piston saya rubah, yang awalnya dari diameter 62 standar saya ganti diameter 64. Ya sebetulnya sih nggak sampai 200 cc ya, hampir lah, bisa kalian hitung sendiri. Intinya hampir 200 cc. Nah bagian lainnya dari mesin saya ganti juga, itu noken saya pakai custom dari produk SPS Thailand. Dan juga per klepnya juga saya ganti punya FXR, Suzuki FXR, karena untuk mengimbangi dari si nokennya sendiri, karena durasinya cukup tinggi, jadi takut dikhawatirkan nanti mentok ke seker dan akhirnya jebol. Jadi saya ganti perkelep pakai FXR ori Japan. Selain itu di bagian kopling saya pakai apa? Pakai per kopling JFK. Nah, untuk kampasnya sendiri saya pakai bawaan dari Satria F150, pakai ori SGP. Karbu saya pakai PE 28. Untuk ukuran spoilernya kalau nggak salah kemarin ukuran 110/38 kalau nggak salah teman-teman. Mungkin itu aja sih. Untuk lainnya nggak ada, masih bawaan dari si
Satria F150 sendiri, masih original. Hal yang pertama kali saya rasakan ketika saya sudah merubah dari motor ini sendiri, ya enak ya. Tarikannya lebih enteng, lebih responsif. Ibaratnya itu sekali tarik gas langsung jalan lah, gak ada jedanya. Ya lumayan lah. Oh ya, ini juga gearnya saya rubah, karena kalau pakai standarnya dari si Satria ukuran 43 itu mesin kayak apa ya, bahasa Jawanya itu ngeden. Ya itu pokoknya kayak nahan gitu guys. Jadi gear belakang saya pakai ukuran 37, yang depan masih bawaan dari Satria F, yaitu ukuran 14. Nah, untuk konsumsi bahan bakar sendiri menurut saya ya irit lah. Tentunya ya lebih boros dari standarnya, karena ruang bakarnya sudah naik, cc-nya juga naik, yang awalnya dari 147 sekarang sudah hampir 200. Mungkin kita coba dulu ya dari tarikan dari si motor kesayangan saya ini, si Satrimin. Sayang sekali sepedonya gak dipasang, jadi nggak tahu larinya berapa. Oke, kita coba dulu guys. Oh, tarikannya itu kayak kerasa banget guys. Kayak gimana ya, kayak kalau sekali becek itu badan kayak ketarik ke belakang. Aduh. Ya tentunya kalau menurut saya udah cukup enak lah dibuat harian ya, dibuat jalan-jalan, dibuat ya. Motor ini saya bangun sebenarnya bukan buat balap sih. Ya emang bukan buat balap, cuman buat muasin hati saya sendiri, karena saya pengen ya yang agak gimana ya, tarikannya lebih enak lah intinya. Karena kalau menurut saya ketika kita membangun sebuah mesin dan itu sukses ya, dalam artian enak dipakai, tidak rewel, itu ada kepuasan tersendiri ya teman-teman. Jadi lebih enak gitu makanya. Oh iya, ini juga saya knalpot udah gak standar. Saya pakai apa ini? Pakai DBS, tipe DBS full system. Jadi sama leran-lerannya saya pakai DBS. Kalau masalah tarikan enak banget, akselerasinya sangat kerasa banget. Untuk masalah stop speed saya belum nyoba, kebetulan juga gak ada sepedonya juga ya teman-teman. Kalau menurut saya sih untuk top speed sendiri ngaruhnya gak banyak, cuman lebih responsif atau lebih dari sekitar, kalau kata apa ya, dari 0 ke 100 itu biasanya dapat sepersekian detik, kita bisa dapat lebih cepat lah. Ininya kayak misalkan dari 0 sampai 8 detik untuk mencapai 100 misalkan ini ya teman-teman. Ini bisa dicapai dengan cuman 3 detik atau 4 detik. Ya intinya lebih enak. Kalau masalah top speed saya belum nyoba, dan juga kalau menurut saya top speed sih gak mungkin nambah banyak, cuman lebih ke akselerasi mungkin ya teman-teman. Karena di luar sana banyak yang tanya juga, Mas, udah motornya udah upgrade
top speednya berapa. Kalau saya sendiri sih nggak patokan kalau saya bangun motor gitu, itu saya nggak berpatokan pengen dapat top speed segini, nggak, cuman lebih ke akselerasinya lebih enak lah, lebih enteng, lebih cepat. Intinya larinya kalau dibandingin motor-motor standar ya, larinya sama-sama, misalkan sama-sama 120, itu bedanya ya di akselerasi. Yang standar itu untuk mencapai 120 km per jam membutuhkan sepersekian menit misalkan, ini bisa lebih cepat. Jadi ketika di jalan misalkan lagi gandeng gitu ya, ketemulah, kita nyoba diadu gitu, lebih cepat mana ya, pasti lebih yang bore up itu, karena akselerasinya itu teman-teman lebih cepat. Kebetulan ini motornya agak safety, jadi saya agak merinding ada di lampu merah. Lampu merahnya juga kayak gini teman-teman, kayak garis start aja. Kenapa gini? Karena kemarin itu social distancing corona, jadi modelnya kayak lintasan balap ini. Ini sering salah, udah berasa kayak pembalap ya. Udah hijau, kita jalan lagi, kita lewat jalur kecil aja ya teman-teman, karena untuk lewat kota saya takut ketemu sama yang hijau-hijau itu teman-teman. Cari aman lah, sadar diri ini. Bedanya agak safety, jangan sok cool, nanti giliran kena polisi mewek, keluar duit habis deh, nggak jadi buat benerin ini motor. Aduh, kayaknya saya masuk angin ini teman-teman. Wah, hijau gas aja lah. Wah, merah teman-teman, terobos aja lah. Jangan ditiru ya guys ya. Aduh, udah gak safety, terobos lampu merah. Aduh, lengkap sudah. Pokoknya jangan ditiru ini teman-teman. Ini sangat gak baik. Apalagi ini. Oke, kita lanjut riding aja dulu ya teman-teman. Kita nikmatin suasana sore di kota Banyuwangi. Tepatnya di pinggiran kota ini ya. Saya lewat pinggiran. Saya naik motor yang udah gak standar itu ada kesan tersendiri ya, ada kenikmatan tersendiri pokoknya. Buat kalian ini mungkin saran aja yang mau mencoba
untuk main di bagian mesin, ya kalian harus paham dulu kinerja mesin dari motor kalian. Karena percuma juga kalian bikin motor sebagus mungkin kalau kalian nggak paham dengan kinerja motor kalian. Jadi percuma, nanti bawanya malah ngawur, yang jadi malah yaitu rewel. Jadi kalau kalian sudah paham tentang kinerja mesin motor kalian sendiri, kalian bisa mengukur batas kemampuan dari motor kalian. Ini lagi di depan guys, enak banget kayaknya ini. Auto noceng guys. Mana saya cuman berdua sama Satrimin bonceng angin di depan sampai kayak gini. Pemandangan yang sangat tidak mengenakan di sore hari. Kita salip aja ya. Gak enak. Ini belum sepenuhnya, namanya juga riset teman-teman. Jadi belum sepenuhnya sempurna dari mesin saya. Masih banyak kekurangan kayak di sektor lainnya. Jadi belum sepenuhnya enak sih. Tapi ya overall wes cukup lah buat lintas kecamatan. Bukan buat balap ya, tapi dipakai harian aja. Ya kalau ada yang ngajak pas di jalan ya kita ladenin aja teman-teman. Oke, kita lanjut riding dulu teman-teman. Auto noleh kalau ada cewek ya teman-teman. Nggak tahu kenapa ini kemana. Jalanan cukup ramai teman-teman, jadi saya nggak bisa coba nggak sementok ini, ngeri. Jalanan cukup padat merayat. Sangat banyak berlobang. Jadi kita pelan-pelan dulu lah. Jadi selain buat tempat speedometer, ini juga bisa dialihfungsikan menjadi bagasi ya teman-teman, kayak punya saya ini. Ya mungkin besok kalau ada waktu sama ada uangnya juga saya pasang lah ya, demi kenyamanan juga teman-teman. Karena jujur kalau seperti ini saya sendiri ya juga gak nyaman aslinya, karena kita nggak bisa. Aduh, mati guys, mati malolo.
ada kendala di bagian karbu, belum dapat setelan yang pas. Sebenarnya sih udah enak untuk tarikannya, cuman kalau gas rendah itu jadi kayak gimana ya, kayak mau mati gitu guys. Mungkin dari teman-teman ada saran yang enak itu pakai PJ MJ ukuran berapa, atau ada saran karbu lain yang cocok lah buat spek motor seperti kayak punya saya ini. Kalau kalian punya saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke.